Presiden Jokowi yang mengatakan demokrasi di negeri ini baik-baik saja. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Presiden Jokowi yang mengatakan demokrasi di negeri ini baik-baik saja. Kemarin Presiden Jokowi kan lagi ada di Kabupaten Bandung, berkunjung ke Jawa Barat, kemudian menuju ke sana menggunakan kereta cepat Jakarta-Bandung Wus, yang kemudian menuju ke Stadion Sijalak Harupat di Soreang, Kabupaten Bandung, lalu kemudian membuka Piala Presiden 2024. Nah, setelah pembukaan Piala Presiden itu, Presiden Jokowi kan kemudian melakukan sesi wawancara dengan wartawan. Nah, salah satu wartawan ini menanyakan, Pak, di periode kedua pemerintahan Bapak ini kan indeks demokrasi semakin menurun, Pak. Pendapatnya bagaimana? Pak Jokowi mengatakan bahwa demokrasi bagus dan pemilu berjalan lancar. Ya, sebelum kita ketawa bareng-bareng, kita simak dulu videonya berikut ini. Tapi indeks demokrasi di pemerintahan terakhir Bapak terus menurun, Pak. Ada tanggapan Pak soal itu, Pak? Ya, demokrasi kita, pemilu berjalan dengan baik, pemilu berjalan dengan demokratis, orang mau berserikat, berpendapat, ingin berorganisasi, semuanya nggak ada yang dihambat. Tiap hari orang memaki-maki presiden juga kita dengar, orang membuli presiden juga kita dengar, orang kalau mengkritik hampir tiap detik lah ada terus. Terima kasih. Nah ya, sudah jelas ya yang disampaikan Presiden Jokowi tadi, bahwa demokrasi di negara kita ini baik, pemilu berjalan baik, dan juga pemilu berjalan lancar. Demokratis, katanya begitu. Nah, oke, kita kutip dulu kalimat yang itu. Pemilu berjalan baik, pemilu berjalan lancar, dan pemilu berjalan demokratis. Oke, mungkin yang disampaikan oleh Pak Jokowi pemilu berjalan baik dan lancar itu, yaitu pengerahan aparatnya yang lancar, pengerahan perangkat desa yang baik, kemudian juga pembagian bansosnya yang lancar. Nah, iya kan? Sekarang coba kalau kita lihat, mungkin yang dinilai oleh Presiden Jokowi pemilu lancar, pemilu baik, dan demokratis adalah yang seperti itu. Padahal kita sebagai masyarakat ini memandang itu semua bukan hanya dari itu. Proses pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden dari Prabowo Subianto itu yang melanggar demokrasi, itu yang melanggar konstitusi. Tapi itu semua tidak dilihat oleh Presiden Jokowi. Presiden Jokowi menutup mata, bahkan indeks demokrasi kita yang dibilang menurun ini oleh Presiden Jokowi baik-baik saja, ya tapi itulah kenyataan yang harus kita terima. Bagaimana bahwa Presiden Jokowi ini dulu adalah orang yang kita agung-agungkan sebagai sosok presiden terbaik di saat ini. Dalam waktu 10 tahun terakhir ini, tapi ternyata semuanya lenyap begitu saja dalam waktu sekejap ketika pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Sebetulnya kan nggak masalah, asalkan sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan undang-undang. Tapi ini karena sebetulnya tidak sesuai dengan undang-undang, belum memenuhi syarat, akhirnya syaratnya yang harus dibelokkan, hukum yang diobrak-abrik, konstitusi yang dirubah demi untuk memajukan anaknya. Ketika proses pemilunya memang semua berjalan lancar, semua berjalan baik, meskipun ada embel-embel di sana, ada pengerahan aparat, kemudian ada pengerahan perangkat desa, ada pembagian bansos, itu adalah bumbu-bumbunya. Tapi secara keseluruhan, memang penyelenggaraannya berjalan lancar dan baik. Tapi proses di luar itu semua, mulai dari MK, pendaftaran di KPU, bagaimana PKPU tidak lebih dahulu merubah peraturan KPU atau PKPU, itu kan yang terjadi. Tapi itu semua di mata Presiden Jokowi, di mata pemimpin kita sekarang, itu adalah sesuatu yang baik-baik saja, adalah sesuatu yang demokratis. Iya, buat keluarganya. Lalu kemudian, Presiden Jokowi kan tadi juga menyampaikan bahwa
setiap hari itu ada makian dari presiden kepada presiden selalu didengar. Lalu ada bully kepada presiden selalu didengar. Yang disampaikan oleh Presiden Jokowi itu mungkin ada benarnya, tapi maknanya nggak sesuai. Sekarang begini, tentang makian dan bulian dulu. Makian dan bulian itu adalah sesuatu yang kita lontarkan kepada seseorang kalau yang kita sampaikan itu tidak sesuai dengan fakta, tidak sesuai dengan kenyataan. Itu makian dan bulian. Tapi ketika kita menyampaikan sesuatu dengan fakta bahwa ini adalah sesuatu yang tidak benar dan harus kita kasih tahu yang benar, itu adalah kritik. Presiden Jokowi mengatakan kritik setiap detik ada. Iya memang, karena memang yang dilakukan sejauh ini banyak nggak benernya. Makanya kita mengkritik. Sementara yang disampaikan oleh Presiden Jokowi makian dan bulian itu bukan. Mungkin ada segelintir orang, beberapa pihak, terutama para kadrun dulu. Ketika Presiden Jokowi banyak sekali melakukan perubahan di negara kita, mereka tetap nyinyir, mereka tetap mengkritik, tapi bukan mengkritik sih, lebih menghujat. Seperti Rocky Gerung dulu mengatakan bahwa presiden yang bajingan tolol, lalu kemudian juga mendungu-dungukan. Itu yang tidak boleh dilakukan. Tapi ketika sekarang, yang dulu mendukung Presiden Jokowi seperti kami di Siwo TV dan juga beberapa teman-teman influencer lainnya, yang dulu begitu mendukung Presiden Jokowi, tapi ketika Presiden Jokowi sudah tidak di jalur yang benar, kita ini mengkritik, ingin memberikan masukan supaya kembali ke jalan yang benar. Tapi itu semuanya kan tidak didengar. Presiden Jokowi tadi mengatakan bahwa makian dan bulian selalu kita dengar, selalu didengar. Maknanya di sini itu bukan didengar diresapi, lalu kemudian untuk terjadi koreksi atau pembetulan, bukan. Didengar ya didengar seperti biasa. Setiap pagi kita kan juga mendengar burung berkicau, itu kita mendengar. Kalau malam hari misalkan ada suara anjing menggonggong, kan kita juga mendengar. Tapi apakah kita menggubris itu? Enggak. Itu yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Didengar, iya didengar. Tapi nggak digubris. Bahkan kita setiap hari, kami di Siwo TV, kemudian juga di siwo.com, menulis opini, kita memberikan opini melalui konten video ini kan juga sebetulnya didengar setiap hari. Tapi apakah digubris? Enggak. Itulah yang terjadi. Tapi tolong dibedakan antara kita mengkritik dengan kemudian kita memberikan makian atau bulian. Kritik itu adalah sesuatu yang memang harus dilakukan di era demokrasi ini. Harus memberi masukan kepada pemerintah. Ketika pemerintahnya ini kemudian sudah mulai tidak sejalan dengan hati nurani rakyat, mengkhianati amanat reformasi, kita yang ingin semuanya negara ini jadi baik-baik saja, itu wajib melakukan kritik kepada pemerintah. Tapi apa sekarang buktinya? Ya itulah yang terjadi. Kita bisa menyaksikan sekarang. Bagaimana suara kita sama sekali tidak digubris. Didengar mungkin iya. Didengar sambil lalu. Tapi kita sama sekali tidak digubris. Ingin selalu melanggengkan kekuasaannya melalui putra-putra mahkotanya. Lalu kemudian juga segala macam aturan ditabrak. Bahkan sekarang juga mulai bagi-bagi kekuasaan kepada orang-orang lingkaran terdekat dari presiden berikutnya untuk keberlanjutan katanya, dengan dalih keberlanjutan. Tapi ya itulah yang terjadi. Ya kita sebagai masyarakat yang mohon maaf masih punya akal sehat, masih punya hati nurani ini, hanya ingin menyampaikan kritik di era demokrasi ini. Itu yang ingin kita sampaikan sekarang. Dan semoga ini bisa menjadi sesuatu yang berharga di akhir pemerintahan Presiden Jokowi. Semoga bisa soft landing, supaya bisa, meskipun sudah agak terlambat, tapi paling tidak ada kesadaran sedikit dari penguasa sekarang, Presiden Jokowi dan juga keluarganya dan kroni-kroninya, mungkin supaya bisa lebih ngerem sedikit, tidak sevulgar sekarang, supaya nanti di akhir masa jabatannya masih menyisakan sedikit kebaikan bagi negeri ini. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Kritik bukan bully, apalagi caci maki.